Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, layar saya sudah tampil di teman-teman semuanya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di pertemuan kita yang pertama ini ya. Tadi ada sekitar tadi saya cek terakhir ada 16 yang mencoba mengerjakan. Itu nanti gambaran kira-kira soal SNBT. Nah, di SNBT itu ada beberapa sub ya, ada beberapa sub materi. Ya, ada beberapa sub materi. Jadi salah satu sub materinya adalah penalaran matematis. Nah, di penalaran matematis ini soalnya ada 20 soal. Kemudian kita akan bedah per soalnya dan tiap soalnya nanti sesuai dengan soal yang ada di pretest yang tadi siang dikirimkan, sekaligus nanti ada contoh soal yang berbeda. Begitu ya. Nah, jadi biar yang sudah bisa bertambah bisa, untuk yang belum bisa biar sama-sama belajar. Oke, rencananya waktunya kita selesai pukul 21.00. Ini kita membahas soal-soalnya. Materinya di sini berhubungan dengan operasi general, fungsi kuadrat, interpretasi data, himpunan, dan statistika. Oke, kita akan coba bahas nih. Oke, sudah tampil slide yang baru semuanya di layar? Sudah tampilkah? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Nah, ini tadi soal yang teman-teman pakai. Yang tadi soal teman-teman kerjakan. Jadi di sini saya boleh dipanggil Kak Ari atau Kang Ari. Di sini kita akan coba ngebahas nih. Nah, tapi tadi sebenarnya saya udah cepet cek ya, udah sempat cek bahwa ada yang mengerjakan dengan benar. Nah, ini namanya submateri operasi general. Operasi general itu artinya adalah operasi umum, yakni operasinya didefinisikan sesuai dengan perintah di soalnya. Jadi perintahnya tergantung dengan yang ada di soalnya. Contohnya di sini, soalnya adalah diketahui operasi bintang didefinisikan sebagai A bintang B. Nah, di sini dimisalkan buka kurung A dikurangi 1 tutup kurung dikali ya. Ini artinya dikali buka kurung B kurangi 1 tutup kurung. Nah, sekarang pertanyaannya jika X bintang dalam kurung negatif 4 sama dengan negatif 20, maka nilai X-nya sama dengan berapa? Begitu ya pertanyaannya ya. Nah, sehingga kalau operasinya bentuk general seperti ini, kita tinggal gunakan sifat yang ada di soalnya. Ya, yang ada di soalnya silakan bisa lihat. Sebentar saya sembari cek. Oke. Nah, sekarang berarti ada X dikurang X dioperasikan, ada operasi bintang, X bintang negatif 4. Artinya apa? Kita tuliskan dulu. Ada X bintang negatif 4. Oke. Artinya apa? Di sini kan ada A kurangi 1, B kurangi 1 ya. Ini ada A, ini ada B. Berarti di sini ada X, ada negatif 4. Ya, yang posisi A kita ganti dengan X, posisi yang B kita ganti dengan negatif 4. Begitu. Tinggal kita buka kurung, berarti posisi yang pertama X dikurangi 1, buka kurung dikali, kemudian B-nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 4 kurangi 1 tutup kurung. Kita buat sama dengannya sesuai dengan yang diberikan di soalnya. Diberikannya kan negatif 20 ya, berarti kita tuliskan di sini negatif 20. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Jelas atau tidak kira-kira? Jelas, Kak. Oke, jelas. Oke, Salma tadi ya. Oke, sekarang berarti tinggal kita operasikan saja nih. Kita operasikan, kita sederhanakan saja. Yang bisa dioperasikan, operasikan dulu. Kalau yang nggak bisa, biarkan saja dulu.
Contoh yang ini X kurangi 1 belum bisa dioperasikan, biarkan saja dulu. X kurangi 1, kemudian dikali. Ini ada negatif 4 kurangi 1. Ya, hasilnya adalah negatif 5. Kita tuliskan sama dengan negatif 20. Oke, sehingga kita punya bentuk X kurangi 1 dikalikan dengan negatif 5. Kalau udah kayak gini, kita gunakan sifat distributif ya. X-nya kita kalikan dengan negatif 5, negatif satunya kita kalikan dengan negatif 5 juga. Sehingga bentuknya kita dapatkan di sini X kali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 5X. Begitu ya. Negatif 1 kalikan negatif 5, hasilnya positif 5. Sama dengan negatif 20. Oke, sampai sini mungkin udah terbiasa ya menggunakan operasi bentuk aljabar. Makanya kalau di penalaran matematis ini, aljabarnya harus kuat banget. Aljabarnya harus kuat banget. Banyak bentuk-bentuk aljabar. Negatif 5X, sekarang kita punya negatif 5X sama dengan kedua ruas kita kurangi dengan 5 ya. Atau kalau misalkan dulu pas SMP mungkin kita ngingetnya pindah ruas ya. 5-nya ke sini pindah ruas. Nah, tadinya tambah 5 jadi kurangi 5. Terus negatif 20-nya tetap deh. Nah, sehingga sekarang kita punya negatif 5X sama dengan negatif 20 kurangi 5. Negatif 25. Sehingga ekuivalen kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Atau dulu pas SMP pakainya pindah ruas ya. Ini kan tadinya negatif 5 kali X sama dengan negatif 25. Sekarang jadi X sama dengan negatif 25 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Begitu ya. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Sehingga nilai X-nya negatif 25 bagi negatif 5 hasilnya adalah 5. Oke. Sehingga kita udah dapat deh nilai dari X-nya ya sama dengan yang C sama dengan 5. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Untuk operasi general ini? Oke, terima kasih Wanda dan Rainisa. Nisa. Oke. Nah, jadi cukup sederhana ya. Kita hanya perlu memaknai operasi bintangnya saja. Kalau operasi bintangnya sudah bisa dimaknai dengan baik, insya Allah nggak akan ada kendala seperti ini. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke contoh soal. Kalau tadi ini kita bahas yang ada di pretest, sekarang kita akan coba lihat contoh soalnya seperti apa sih. Oke, silakan boleh diamati, lalu silakan coba kalian kotret-kotret sendiri, lalu boleh tuliskan jawabannya mungkin di kolom komentar. Oke, kita tunggu ya, mungkin waktunya 1,5 menit buat eh, menuliskan jawabannya. Silakan dicoba. Silakan nih, dicoba. Ada Amanda, Najwa, Rafif, Nisa, Roza, Salma, dan Wanda. Nah, ini tampilan soalnya. Soal latihannya operasi general. Oke, ada yang dapat C-nya sama dengan 5 dari Rafif. Good, Rafif. Terima kasih sudah mencoba. Yang lainnya juga. Oke, kita akan bahas bareng-bareng. Kita tunggu mungkin 30 detik lagi ya. Nah. Oh, berbeda ternyata. Oh, berbeda. Rafif jawabnya 5, Najwa 6, Roza 4. Wah, unik sekali ini. Berbeda-beda. Oke. Yang lainnya boleh menuliskan jawabannya, cukup beragam ini.
Oh, new message. Wanda dapat 5. Oke. Wanda dapat 5. Oh, berarti udah ada 2 nih yang 5. Salma 3. Oke. Cukup beragam ya. Oke. Kita bahas nih. Siapa yang nanti jawabannya bisa lebih mendekati nilai yang benar. Oke. Sama-sama belajar ya. Oke, kita coba nih. Kali ini dimisalkan operasinya pakai pagar. Operasi pagar dengan M pagar N, artinya dalam kurung M dikali N tutup kurung dikurangi 2N. Nah, kemudian cukup mirip nih jika A pagar 3 sama dengan 12, maka nilai A adalah titik, titik, titik. Nah, kita coba ya. Kita tuliskan aja dulu. A pagar, nah, pagar 3 sama dengan, nah, sesuai bentuknya. Ini M, N. M kali N dulu. Oh, di sini M-nya dulu. M-nya adalah di sini dimisalkan M-nya adalah A. Berarti A kali dengan N. N-nya di sini adalah 3. A kali 3 dikurangi 2 kali N. N-nya berapa? N-nya adalah 3. Oke, saya menuliskan kalinya pakai titik ya. Hanya memang di simbol ini kita pakai kali biasa. Oke, sama dengan berapa? Kita tuliskan aja sesuai dengan yang di soalnya sama dengan 12. Oke, sehingga kita dapatkan A kali 3 berarti 3A dikurangi 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6 sama dengan 12. Oke, nah lagi-lagi kita ketemu bentuk ini nih. Lagi-lagi kita ketemu bentuk persamaan linear, bentuk aljabar, bentuk persamaan linear satu variabel. Udah deh, kalau ketemu yang kayak gini berarti 3A sama dengan 12. Yang ini tadinya kan dikurangi dengan 6 ya. Berarti kita tinggal kedua ruas, kita tambah dengan 6. Atau mudahnya tadinya kurangi 6, sekarang ditambah dengan 6. Oke ya. Sekarang kita dapatkan di sini ekuivalen ya. 3A sama dengan 12 tambah 6. Hasilnya adalah 18. Oke, sehingga sekarang ekuivalen 3A sama dengan 18. Berarti nilai A sama dengan, karena ini 3A 3 kali A, maka di sini berubah menjadi, lawannya kali, berarti dibagi. Berarti kedua ruas dibagi 3, atau tadinya kali jadi bagi. 18/3. Ekuivalen 18/3 hasilnya adalah 18 bagi 3, hasilnya adalah 6. Oke, good. Nah, tadi ada yang sudah benar ya menjawabnya 6 tuh. Udah ada tadi yang bisa menjawab 6. Najwa di sini tadi ya. Oke, good yang sudah mencoba juga, dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kita baru sampai pembahasan yang pertama ya. Contoh soal. Oke. Bisa dimengerti contoh operasi general ini? Bisa dipahami? Oke, good. Nah, begitu ya. Jadi cukup kita taati peraturannya yang diminta untuk operasi general ini. Operasi general tadi bisa bentuknya bintang, bisa bentuknya pagar, bisa juga bentuknya adalah aturan-aturan. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tipe yang kedua. Yang kedua ada tipe apa nih? Nah, tipe yang kedua ini adalah fungsi kuadrat. Nah, tadi cukup banyak yang kesulitan nih di bagian fungsi kuadrat. Oke, materi fungsi kuadrat mungkin kalau kita ingat-ingat dulu pernah kita temui pas kelas 9. Nah, kelas 9 semester 1. Kelas 9 semester 1 materi fungsi kuadrat. Kemudian
Jadi ketemu terus akhirnya pas di SMA kelas 10, kelas 11-nya ketemu sama fungsi kuadrat. Di sini ada bentuk-bentuk fungsi kuadrat dan juga ada informasi yang harus dipahami betul-betul. Nah, misalkan ya, kita punya bentuk jika f pada x sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah c. Memotong garis y sama dengan x kurangi 2c pada saat x-nya sama dengan m dan x-nya sama dengan n, maka nilai m ditambah n dikuadratkan sama dengan titik-titik. Nah, kita perlu memaknai ada beberapa kalimat di sini ya. Ada kalimat memotong. Nah, ada kalimat memotong. Kalimat memotong di sini artinya adalah ada titik yang sama antara kurva f pada x dengan garis y sama dengan x kurangi 2c. Kalau diilustrasikan ya, andaikan kita bikin kurva, ini ilustrasinya kayak gini nih. Ilustrasinya ya, ada kurvanya kayak gini misalkan. Misalkan ini kurva x kuadrat ditambah 5x plus c. Nah, kemudian memotong garisnya sama dengan x kurangi 2c. Nah, misalkan seperti ini. Ini berarti di perpotongan ya, ada titik yang memotong. Nah, ini titiknya. Misalkan di sini dan di sini. Oke, itulah kenapa x-nya ada 2, x sama dengan m. Yang pertama, misalkan ini x1 dan x sama dengan n. Misalkan ini x2-nya. Nah, di sini berarti kita sebenarnya cukup membuat sama dengan saja karena nilai y-nya yang bersesuaian sama. Oh, berarti kita tinggal buat f pada x sama dengan y. Gitu ya. Nilai yang ini f pada x di sini sama dengan y. Ah, berarti formulanya masih sama. Tinggal kita substitusikan saja f pada x-nya kita ganti dengan x kuadrat tambah 5x plus c. Jadi ada x kuadrat ditambah 5x plus c kayak gini. Nah, udah dapat nih, tuliskan juga ininya. Ada x kurangi 2c-nya. Nah, x kurangi 2c-nya kita tuliskan. Udah nih. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah operasikan. Nah, seperti tadi ya, pindah ruas, pindah ruas. Ini ada x kuadrat, kumpulkan semuanya di ruas kiri misalkan. X kuadrat ditambah dengan 5x. Nah, ini ada x. Tadinya positif ke kiri dikurangi x ya. Kemudian ini ada plus c. Ini ada dikurangi 2c menjadi plus 2c. Nah, ruas kanannya sekarang tinggal apa? Tinggal 0. Operasikan nih di sini. Oh, berarti ada x kuadrat ditambah di sini ada 5x kurangi x. 5x kurangi x. Hasilnya adalah 4x. Kita tambahkan di sini c ditambah 2c. Hasilnya adalah 3c sama dengan 0. Yap, sampai sini dulu. Barangkali terlalu cepat. Oke. Ini perbedaannya kalau sekedar nonton di YouTube misalkan atau di video pembelajaran dengan pakai Zoom ya. Teman-teman boleh tanya dulu, boleh mengkonfirmasi kenapa kok caranya seperti itu. Silakan. Boleh banget. Boleh pakai pesan suara, boleh pakai chat juga. Silakan. Oh, sekarang ada 12 peserta ya. Totalnya ada 13 yang bergabung ke Zoom. Silakan. Boleh bertanya via chat atau via suara, pesan suara. Silahkan, boleh. Ada di layar saya alfabetis ya, ada Amanda, Anissa, kemudian Esti, Friska, Najwa, Rafif, Renisa, Roza, Salma, dan Wanda. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Kak, Ya, silahkan boleh. Suara Amanda ini? ya, Iya, silahkan boleh Amanda. Gimana pertanyaannya Amanda? jadi Kak itu yang Y-nya pindahin ruas, dimasukin dulu terus selanjutnya pindah ruas. Iya, benar.
Semuanya disubstitusikan, dimasukin semuanya ke bentuk persamaan. Oke, Kak, makasih. Makasih, Kak. Oke, good, sama-sama. Gitu. Mungkin kita akrab sama istilah masukkan ya, memasukkan variabel. Oke, good, nggak masalah. Itu kata lainnya dari mengganti. Penggunaan rumus f pada x sama dengan y apakah terkhusus apabila soal mengatakan memotong? Ya, good, Rafif, benar. Itu kalau memotong. Kalau memotong atau berpotongan, nah, itu berarti dibuat sama dengan. Biasanya ini kita ketemu itu di kelas 11. Nah, materi ini ketemunya di kelas 11. Ada sih di kelas 9 juga, cuma pas di kelas 9 itu kebanyakan di soal pengayaan. Oke, oke, sudah terkonfirmasi ya untuk Amanda dan Rafif. Kita lanjutkan. Oke, kalau sudah sampai sini, ya kita kan ingat kalau bentuk persamaan kuadrat ini kan bentuk persamaan kuadrat itu punya akarnya bisa punya akar tunggal, punya akar dua, atau akar imajiner, begitu kan ya? Nah, tapi kita tentu ingat ada yang namanya bentuk penjumlahan akar dan juga selisih akar. Ya, ini saya tuliskan teorinya dulu. Pada persamaan kuadrat, nah dengan bentuk umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu ada ini nih keistimewaannya, yakni nilai dari X1 ditambah X2, ya, penjumlahan akarnya itu bisa didapatkan dari bentuk ini. Bentuk mana? Negatif B per A. Oke. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, masih ingat bentuk yang ini? Nah, atau pernah belajar? Oke, ada bentuk yang ini ya. Oke, tidak masalah. Ya, benar hasil kali dua akar. Ada hasil kali dua akar, hasil jumlah dua akar. Oke, Wanda dan Salma, terima kasih sudah membagikan pengalaman belajarnya ya. Karena memang ini tuh pas kelas 9. Ah, gunanya apa? Buat menghadapi bentuk yang kayak gini nih, ada C-nya kan membingungkan ya. Ah, oke. Nah, di sini A, B, dan C-nya yang dimaksud adalah koefisien-koefisiennya. Jadi dalam bentuk ini A-nya itu adalah di sini kan koefisiennya satu ya. Kalau nggak ditulis berarti A-nya satu, B-nya sama dengan 4 nih. B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 3. Oke ya, koefisiennya C-nya sama dengan 3C di sini. Karena ini konstantanya. Oke. Nah, sehingga di sini itu pertanyaannya, kita kembali lagi ke pertanyaannya. Di pertanyaannya itu, kita diminta mencari nilai M ditambah N. Nah, M ditambah N. M-nya itu X1, N-nya itu X2. Oh, berarti kita lanjutkan ya di sini. Berarti itu sama aja kita akan pakai nilai yang penjumlahan ya. Berarti M ditambah N dikuadratkan sama aja dengan ini kan kita punya X1 tambah X2 ya. X1 tambah X2 lalu kita kuadratin deh. Nah, X1 ditambah X2-nya kita udah punya nih berapa nilainya X1 tambah X2-nya. Lihat di sini X1-nya adalah negatif B per A. Berarti sama dengan, ya maka ya, negatif B. Negatif B-nya berapa? Oh, di sini B-nya adalah 4. B-nya 4 per A-nya adalah 1 koefisiennya. Negatif 4 per 1. Negatif 4 bagi 1 hasilnya berapa? Negatif 4. Oke. Hasilnya adalah negatif 4 di sini. Negatif 4.
Sip. Sehingga kita tuliskan di sini negatif 4 pangkatkan 2. Berapa nilainya negatif 4 pangkat 2? Negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya positif. 4 pangkat 2-nya berarti 16. Oke, jadi jawabannya adalah kita punya jawaban nilainya adalah 16. Begitu. Ya, kalau teman-teman lihat dari tadi sebenarnya caranya singkat-singkat banget. Yang bikin lama itu kadang kita harus mikirin gimana nih strategi buat nyelesain soalnya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mencoba. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Oke. Di contohnya barangkali ada yang perlu dikonfirmasi ulang kayak tadi tuh. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami semuanya? Oke. Oke, terima kasih. Nah, itu ya. Sekarang kita akan mencoba nih kayak yang contoh pertama. Ada contoh berikutnya, silakan kalian coba. Silakan boleh dicoba. Ada soal hampir mirip, tetapi ini di ujungnya ada sedikit perbedaan. Silakan boleh dicoba. 1,5 menit ya, silakan dicoba. Yang sudah dapat jawabannya atau hasil mencoba mengotret, silakan boleh dituliskan di kolom komentar. Silakan boleh dicoba. Oke, silakan SD. Nah, kalau butuh referensi tadi ini ya. Nah, kalimatnya masih sama. Kalau memotong bisa dibuat sama dengan yang ruas kiri dengan yang ruas kanan. Nah, ini kembali lagi. Oke, mungkin kita sembari berjalan ya. Nah, mungkin ada yang tadi sudah mencoba. Ini oke, good. Ada yang sudah dapat. Rafif dapat negatif 30, Najwa dapat negatif 30. Wow, good. Sama ya. Nah, kita belum mengatakan mana jawabannya, tapi good sudah mencoba dan semuanya juga yang sudah mencoba good. Oke, kita coba bahas bareng-bareng nih. Ini masih tipe yang sama nih ceritanya. Oke, jadi karena ada kata-kata memotong, maka kita tinggal buat sama dengan ya. Kita tuliskan F pada X, F pada X sama dengan Y, tuliskan yang di ruas kiri,
X kuadrat tambah 6X ditambah P sama dengan yang di ruas kanannya ada 3X dikurangi dengan P. Ekuivalen X kuadrat ditambah 6X. Kemudian yang ini 3X-nya pindah ke ruas kiri, kurangi 3X, begitu ya. Kemudian yang P, berarti ada P. Kemudian ini tinggal pindah ke ruas kiri, ditambah dengan P sama dengan 0. Sudah pindah ruas semuanya. Ekuivalen, ini ada X kuadrat ditambah dengan 6X kurangi 3X, hasilnya adalah 3X ditambah dengan 2P sama dengan 0. Oke, nah sampai sini nih tinggal kita buat formulanya. Di sini kan dimintanya itu 10S ditambah 10T, begitu ya. Nah, di sini yang diminta itu 10S ditambah dengan 10T. Oke, kita ubah nih bentuknya. Nah, diubah bentuknya kan bisa ya, difaktorin nih. Nah, kita faktorkan, sama-sama punya 10, sama-sama punya 10. Jadi nilainya itu sama dengan 10-nya kita taruh luar, 10 buka kurung, di dalamnya ada S tambah dengan T. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Apakah jelas sampai sini? Oke, terima kasih Desta. Ya, kita lanjutkan sampai sini. Oh, ternyata 10S tambah T. Tadi kan kita udah punya ya, sama dengan 10 buka kurung. S-nya udah ada nih. S-nya itu X1, T-nya ini X yang kedua ya. Berarti ada X1 ditambah dengan X2. Nah, dari sini bentuknya kita tahu nilai A-nya di sini, B-nya sini, C-nya sini. A sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2P. Begitu ya. Yang kita butuhkan kan ini ya, X1 tambah X2. Sementara itu kita tahu bahwa X1 tambah X2 itu nilainya sama dengan negatif B per A. Begitu ya. Nah, sehingga kita tuliskan di sini, bisa nih kita dapat 10 buka kurung. Ini X1 tambah X2, ini ya nilai negatif B per A. Negatif B-nya 3, A-nya 1. Negatif 3 per 1, negatif 3. Jadi 10 dikali buka kurung negatif 3 tutup kurung. Jadi 10 kalikan negatif 3, negatif 30. Good, give applause. Buat kalian yang sudah mencoba dan memberikan jawaban sudah tepat ya. Berarti benar jawabannya bahwa nilai nilai tadi nilai dari 10S tambah 10T sama dengan negatif 30. Oke, bagaimana? Silakan bagi yang belum jelas, boleh bertanya. Ini submateri fungsi kuadrat. Bisa dipahami? Oke, tadi kita sudah bahas yang operasi general ya. Oke, terima kasih sudah memberikan respon. Tadi kita sudah ke kita review ulang. Tadi kita sudah operasi general, kemudian fungsi kuadrat, kemudian contoh soal yang ketiga ini berkaitan dengan interpretasi data. Nah, di interpretasi data kita punya contoh soal seperti apa ya? Oke, ini nih soalnya. Tadi eh, apa namanya? Teman-teman sudah melihat yang di contoh soal ya, di contoh soal di pretest ini soalnya seperti ini, berbentuk tabel, harus kita baca dengan seksama karena itu tantangannya, gitu ya. Oke,
CS, yang S. Oke, good. Nah, nanti kita coba lihat ya. Karena tadi mungkin masih ingat atau memang pas lihat teringat, oh ya yang ini jawabannya yang S. Kita akan coba lihat ya. Ini mohon maaf, pengaturan gambarnya seperti ini ya. Tabel di bawah ini adalah data upah minimum regional calon karyawan perusahaan pakaian yang berasal dari beberapa daerah. Harusnya tabelnya di setelah kalimat tersebut, tapi saya buat biar tampilannya mudah dikotret, jadi seperti ini deh. Oke, jika jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan pakaian adalah 200 jam dengan maksimal gaji 3 juta rupiah, maka daerah yang tidak memungkinkan untuk dipilih adalah titik, titik, titik. Nah, ini berarti kita harus mengkonversinya menjadi upah yang harus dibayarkan. Nah, terus nanti harus kita cek nih, apakah upahnya itu di bawah 3 juta atau di atas 3 juta. Karena di sini ada kata maksimal ya, ada kata maksimal berarti tidak boleh melebihi, berarti harus di bawah 3 juta. Contoh, ini yang P, kita akan coba konversi ya. Nah, di sini ada keterangan UMR, upah minimum regional, dan ada jam kerjanya. Di daerah yang P kita akan cek apakah dia itu upahnya melebihi atau kurang dari 3 juta. Oke, kita akan buat seperti ini untuk yang P ya. Oke, saya buat seperti ini saja. Untuk yang P sama dengan kita lihat ini ada 5 jam kerja per hari. Oh, yang dibutuhkan ini 200 jam. Berarti ya 200-nya kita bagi dengan 5, begitu ya. Lalu hasilnya kita kalikan dengan perharinya berapa? 55.000. 55.000. Oke, begini ya. Nah, tinggal kita operasikan. Operasikannya kalian boleh pakai cara yang paling mudah saja. Ini misalkan 200-nya dibagi 5 dulu boleh, atau 55.000-nya dibagi dengan 5 dulu juga boleh. Kalau 55.000 dibagi 5 ini kan mudah ya. Ini ada 55-nya bagi 5 hasilnya adalah 11. Jadi ini adalah 11.000. Begitu ya. Tinggal 11.000 kalikan 2. Kita fokus pada 2 dengan 11-nya aja. 2 kali 11. 2 kali 11 adalah 22. Nolnya tinggal ngikut 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih titik dari belakang. 1, 2, 3, titik. 1, 2, 3, titik. Oh, berarti upah yang di daerah P itu adalah 2.200.000 rupiah. Begitu ya. Good. Nah, sekarang kita akan cek. Oke, kita akan cek yang key misalkan. Karena ini setelah P ada key. Oke. Kita cek yang key. Yang key di sini adalah 8. Oke, berarti 200 jam ya yang dibutuhkan bagi dengan 8 kalikan dengan 80.000 rupiah. Nah, 8 bagi dengan 8 ya. Ini bilangannya mudah. 8 bagi 8, 1, nolnya mengikuti 10.000 jadinya. Sekarang 2 kali 1 hasilnya. 2, nolnya lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, titik. Nolnya kita hitung 1, 2, 3, titik. Oke, hasilnya adalah 2 juta. Oh, berarti masih memungkinkan ya. P, Q. Nah, sekarang kita cek yang S. Nah, yang S adalah, kita cek yang S adalah, ini ada S-nya itu 200 jam. Kita bagi lagi dengan, kalau yang S itu 5 ya. 200 bagi 5 dikalikan dengan upahnya berapa? 80.000. Kita tuliskan 80.000. Nah, sehingga kita tinggal operasiin deh. Nah, oke, ini 80.000
ini 200. Boleh 80 ribunya bagi 5 dulu, boleh 200-nya dulu bagi 5. Ini yang mudah kali ini mah, kalau saya biasanya menghitung seperti ini, 20-nya bagi 5 ya. Ini lebih mudah, 20 bagi 5 hasilnya adalah 4. 4 ini masih ada nolnya, 40, berarti 40 kali 80 ribu, 4 kali 8, 32, tinggal lihat nolnya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, titik. Nolnya kita lihat, dan angkanya kita lihat, 1, 2, 3, titik. Nah, oke, berarti yang C nih, yang C itu dia S-nya gajinya itu 3.200.000 rupiah. Berarti dia tidak memungkinkan karena maksimalnya hanya 3 juta begitu. Karena di sini pilihannya hanya masing-masing satu, berarti sebenarnya kita udah cukup nih menghitungnya sampai sini. Biar kita berhemat waktu begitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Oke, good. Nah, jadi kalau ketemu soal yang seperti ini kalian bisa fokuskan ya. Karena apa? Karena untuk interpretasi data saya pikir hanya butuh fokus ya. Kalau yang lain mungkin mohon maaf yang fungsi kuadrat kadang kan kita nggak semuanya ingat kan katakanlah rumusnya. Nah, jadi kita manfaatkan nih soal-soal yang bentuknya interpretasi data ini dimaksimalin. Lumayan buat nambah-nambah poin. Begitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk mencoba. Kalau tadi, oke, oke, terima kasih. Esti, katanya bisa. Oke, nah sekarang kita akan coba ya. Kalau tadi ini kan tadi soalnya udah nemu nih. Nah, coba nih soal yang baru. Oke, coba nih soal yang baru. Silakan, saya beri waktu 1,5 menit lagi buat mengamati soal yang baru. Nah, sebuah klub olahraga Segar Bugar namanya memiliki data jumlah pengunjung selama bulan Januari. Diuraikan pada tabel berikut. Tabelnya ini. Berdasarkan data tersebut, fasilitas apa yang memberikan kontribusi paling sedikit pada pemasukan klub? Silakan pahami datanya 1,5 menit. Nanti silakan yang sudah dapat jawabannya tuliskan di kolom komentar. Oke, sudah ada yang memberikan jawaban. Iya, itu tarif per satu kali datang. Nah, senam Kak. Hehe. Kita lihat ya bareng-bareng. Oke. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah? Ya, kadang orang itu ya, saya belajar di pendidikan matematika ada yang namanya berpikir intuitif, teman-teman. Jadi, ada orang yang punya kepekaan terhadap bilangan atau terhadap suatu hal, jadi kadang nggak perlu ngitung. Ada yang seperti itu berpikirnya intuitif. Sepertinya ini, sepertinya itu. Tapi lebih bagus ketika punya pikiran intuitif, lalu intuitifnya kita cek ya. Oke, lagi-lagi saya sangat tertarik kalau misalkan ada jawaban yang berbeda ya. Senam, bulu tangkis. Ada yang berbeda nih, senam dan bulu tangkis. Kita lihat ya. Kita coba oke, lihat manakah yang lebih tepat dalam kasus ini. Di sini kadang yang bikin terkecoh adalah kalimatnya ya. Ya, di sini kadang yang bikin mengecoh itu kadang kalimatnya. Ya, di sini kalimatnya oke. Di sini kalimatnya
paling sedikit, kontribusi paling sedikit. Berarti kita kemungkinan harus cek semuanya ya. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Oke, cara mengeceknya kita tinggal ini ada ke satu, kedua, ketiga, keempat kita jumlahin aja ya. Oke, ini saya coba menghitung nanti teman-teman bisa sembari ngecek apakah hitungannya sudah sesuai atau belum. Karena kadang kalau sembari menjelaskan itu suka keliru begitu ya. Bahkan penjumlahan saja kadang keliru kalau kalau lagi menjelaskan tuh, lagi ngomong. Oke. Yang pertama kolam renang misalkan. Oke, kolam renang ini ada 20 ditambah 25 ditambah 30. Jadi berapa tuh? 25 tambah 25, 50, 20 tambah 30, 50 berarti 100 ya. 100 dikali 20.000. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2 juta. Kolam renang kontribusinya 2 juta. Sekarang fitness. Fitness itu kontribusinya 10 tambah 15 tambah 15 tambah 15. 15 tambah 15, 30 tambah 15, 45 tambah 10 ya. Oh ya. 45 tambah 10, 55. 55. Saya suka penasaran nih kalau ada. Saya suka penasaran kalau ada chat masuk. Oh, oke. Kita coba lihat ya. Ya, 55. Oke, kalikan dengan 35 nih. 35, 35.000. Oke, kita kalikan. Aduh, ini saya harus menyusun juga ini. Oke, kita coba susun ya. Nanti tinggal dihapus lagi aja. 55 kalikan 35. Gini nih. Dari zaman SD nyusunnya begini. 5 kali 5, 25. Simpan 2. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. 3 kali 5, 15, tulis 5, simpan 1, 3 kali 5, 15 lagi, tambah 1, 16. Gesret, ditambah 5, turun 7 tambah 5, 12, simpan 1, 1 tambah 2, 3 tambah 6, 9, tulis 1. Nah, hasilnya adalah 1925, 1925, nolnya ada berapa? Nggak usah 1. dibagi, biar nggak dibagi. Apa-apa? Gimana, gimana? Oh ya benar, 1925. Udah ruas. Oke. 1, 2, 3. Boleh ya membantu menghitung ya. Oke. Sip. 1.925.000 untuk fitness. Agaknya fitness sedikit nih ngasih pemasukannya sih. Sekarang bulu tangkis BT. Ada berapa totalnya bulu tangkis? 5 tambah 10 tambah 15 tambah 15. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 15, 45. 45 kali 50.000. Berapa tuh hasilnya tuh? 45 kali 50.000. Saya cek di uh, kolom komentar. Coba berapa? 45 kali 50.000. Oke. 45 kali 5 hasilnya adalah 2
225. Oke. Jadi saya lihat kalkulator ya. Oke, 225. Tadi saya lihat kalkulator 225. Oke, tinggal kasih 0. 1, 2, 3. Ah, oke, begitu. Sip, hasilnya 2.225.000. Wah, ini kayaknya fitness nih. Tapi tunggu dulu, masih ada tenis. Kita coba aja. 10 tambah 10, 20, 15 tambah 5, 20, 20 tambah 20, 40 kali 55.000. Berapa tuh? 40 kali 55.000. Bisa dibantu dituliskan di kolom komentar. 2.220.000. Oke, terima kasih. Benar ya? 2.200.000. Ya, oke. Nah, oke. Kayaknya fitness nih. Tapi tunggu dulu lagi-lagi. Karena ini mah tipenya harus memeriksa satu persatu. Oke. 15 tambah 10, 10 tambah 15, 15 tambah 10, 25, 10 tambah 15, 25, 25 tambah 25, 50 kali 40.000. Nah, kalau ini tanpa kalkulator agak cepat. Ya, 5 kali 4, 20, jadi 2 juta. Oke, terima kasih. Bantu juga nih. Saya sembari lihat kolom komentar soalnya. Oke. Nah, jadi benar ya. Sip, good. Kalian udah eh, menjawab dengan baik. Tadi sudah menjawab dengan baik. Berarti yang kontribusinya paling kecil itu adalah di sini ceritanya adalah fitness. Begitu. Ya, dibandingkan dengan yang lain. Ini fleksibel ya pertanyaannya. Makanya harus benar-benar teliti untuk ketemu soal yang kayak gini. Karena bermanfaat banget buat nambah poin begitu. Jangan sampai terlena. Oke, fitness. Oke. Ya, benar. Jangan sampai kita terlena. Pengennya ngerjain yang susah-susah padahal ada kok penalaran matematis yang mudah begitu. Jadi pede saja, yakinkan dalam hati kalian bisa berikan yang terbaik begitu ya. Oke, kita lanjutkan nih. Tadi interpretasi data. Oke, sekarang untuk berikutnya ada yang masih ingat berikutnya kita akan ngebahas apa? Tadi ada operasi general, fungsi kuadrat, kemudian interpretasi data. Berikutnya kita akan bahas apa? Oke, good. Himpunan. Nah, himpunan ini salah satu yang favorit bagi saya pribadi. Karena terkadang kalau ketemu soal himpunan itu nggak usah ngitung. Apalagi kalau himpunannya dinyatakan dalam tarah, diagram Venn. Nah, ini nggak usah ngitung. Enak banget ketemu kalau soal yang seperti ini. Oke, ada yang udah jawab katanya. Oke, kita lihat ya. Oke. Tapi sebelum ngebahas ke soal ini, saya mau ngasih sedikit informasi ya bagaimana cara menjawab soal yang dalam bentuk himpunan ini. Nah, di himpunan atau diagram Venn kita ketemu beberapa notasi ya. Contohnya ini yang seperti huruf U, ini adalah gabungan, gabung, gabungan. Kalau yang ini adalah irisan. Oke. Gabungan dan irisan. Gabungan itu artinya adalah ya sesuai dengan namanya, gabungan, digabung, disatukan. Sedangkan kalau yang namanya irisan itu adalah perpotongan antar keduanya. Jadi misalkan kita punya himpunan yang baru ya, ada M dan N. M dan N. Kita punya oh tuh, M dan N. Nah, kalau misalkan kita akan buat bentuknya menjadi M, M gabung N yang diarsir berarti keseluruhan. Ini semuanya kita arsir.
karena M gabung N. Ini ya, M gabung N. Kalau yang lain, misalkan Kang, misalkan Kak, yang lain. Oke. Kalau yang lain, misalkan irisannya ya. Oh, irisannya ya berarti yang lain nih. M dan N kita buat irisan. Waduh. Oke. Kita buat M irisan N. M irisan N. Maka yang diiris itu ini, yang pada bagian yang ada pada keduanya di sini. Nah, dasarnya itu M dan N. Ada yang mau ditanyakan? This is your dad. My dad makan sego goreng. Bingung orang panganan nang Dewi. My dad. Desta, any question? Oke, I'll check. Aman. Oke, Pelangi Indah A, Desta E. Ada perbedaan jawaban. Oke. Yang lain boleh? Ini memaknai irisan dengan gabungan seperti itu aja ya, sederhana banget ya. Kita akan cek apakah kalau ini caranya bisa cek di pilihan gandanya, kalian bisa cek juga di jawabannya langsung. Oke, kita coba cek ya. Misalkan C irisan B. Kalau dalam kasusnya seperti ini, saya akan mencontohkan ya, tapi dengan warna yang berbeda, tapi dengan grafik yang, diagram Venn yang sama. Saya coba contohkan. Ini kita lagi bahas yang A ya. Kita contohin yang A ya. Nah, oke. Biar gambar satu tapi bisa kepake buat semuanya. Nah, kita mau gambar yang A nih. C irisan B. Ini ada C, ini ada B. Kursor saya titik merah kelihatan tidak bergerak. Bergeraknya kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Berarti C irisan B itu di sini nih. Nah, oke, good. Masih aman nih. Nah, sekarang A gabung B. Nah, ini awas hati-hati. A gabung B. Berarti ada A gabung B. Oh, kursor ini pen saya agak bergerak sendiri. Ah, nah, ini A gabung B. Kemudian digabungkan. Lah, berarti harusnya semuanya ya. Iya enggak? Kalau yang A bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau yang A berarti Bisa. harus. Nah, kalau yang A harusnya gini semua, diarsir semua. Berarti bukan yang A. Oke, cek. Oke, cek. Tenang, tenang. Oke, cek. Lagi, apakah yang B A gabung C? A gabung C. C-nya di sini memang. Berarti A gabung C posisinya begini. A gabung C ini. Kemudian akan diiris dengan B gabung C. Nah, oke. B gabung C-nya saya buat warna yang berbeda. B gabung C ini. Oke, diiris B gabung C dengan A gabung C. Berarti irisannya itu yang ditimpa warna hijau dan kuning. Nah, berarti harusnya yang diarsir hanya ini saja. Ah, berarti bukan ya, bukan yang B.
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bisa, alhamdulillah. Kak. Iya, alhamdulillah. Ini materi kelas 7 ya, dulu. Oke, sekarang kita lihat yang C. A irisan B. A irisan B. A irisan B berarti di sini. Kita sekarang bahas yang C. A irisan B ini ya. A irisan B. Diiris dengan C. Oh, diiris dengan C. Oh, berarti yang diarsir ternyata hanya ini saja yang saya tandai warna kuning. Ah, berarti bukan. Oke, sisa dua lagi nih. Yang D, A irisan C. A irisan C, berarti di sini. Oke, gabung B. Digabung dengan B. Berarti B-nya yang mana? Yang ini. Nah, terus hasil arsirannya yang mana? Semuanya. Yang kuning dan yang hijau dan yang ditimpa keduanya. Karena digabung. Nah, berarti bukan yang D. Bukan yang C. Kemungkinan besar adalah yang E. Seperti tadi udah ada yang jawab tuh di awal. Ada yang jawab E. Kita coba lihat yang E. Kita pastikan A irisan B. A irisan B. Oh, ini. Ya. Terus digabung dengan C. Oh, C-nya ini. Oke. Nah, berarti benar yang E. Oke. E. Ternyata jawabannya benar yang E. Bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Lanjut, Kak. Lanjut dong. Sekarang mencoba ya. Saya kasihkan 1,5 menit lagi untuk mencoba gambar yang baru, tapi masih problemnya masih tentang himpunan. Oke, silahkan dicoba. Mana yang benar? Silahkan dituliskan di kolom komentar. When all is Kumain atas gantung banyak duit. Wah, udah pada jawab nih jawabannya Mana juga sama D. Ada Wanda, Anissa, Roza, dan Desta. Oke. Masih bertahan Amanda, Esti, Friska. Wah, ini MacBook Air. Najwa, Pelangi, Rafif, Nisa, Roza, Salma, dan Wanda. Oh, kompak. Dapat jawabannya Wanda, Anissa, Roza dapat jawabannya D. Wah, apakah semudah itu? Emang boleh semudah itu? Oke. Nggak perlu ngitung ya, memang ya. Boleh. Ya, memang boleh. Nah, ini memang nanti penerapan himpunan itu kalau di psikotes, himpunannya dirubah jadi kayak kelompok profesi, kelompok minat, dan yang lainnya. Tapi dasarnya seperti ini. Oke, kita coba lagi ya buat eh, menyelesaikan ini. Tapi berhubung ini udah ada dugaan hasilnya adalah yang D, jadi nggak usah sementara ini nggak usah kita cek semuanya, tinggal cek yang D benar nggak sih yang D itu ya. ya. Oke, berhubung sudah ada yang diduga, kalau udah ada yang ngefeel, yang rasanya cocok, buat apa nyari yang lain ya? Betul. Uh-uh.
Karena dapat yang klik, dapat yang cocok di hati itu susahnya minta ampun. Jai, label. Oke, kita coba ya. A irisan C. A irisan C di sini nih. Oke. Wah, sepertinya meyakinkan nih. Oke, tinggal gabung dengan B. Wah, gabung dengan B. Oke. Ya, ternyata memang benar jawabannya adalah yang D. Oke. Oke. Ternyata jawabannya adalah D. Wih, benar D. Nah, alhamdulillah ya, dapat beberapa soal itu kita ngumpulin tuh pengetahuan kita sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama menjadi bukit dapat banyak. Itu ya. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir setelah himpunan tadi ada apa ya? Statistika. Nah, statistika. Ini biasanya statistika orang anggapnya ngeri-ngeri sedap ya. Tapi nggak usah beranggapan seperti itu. Saya justru pas waktu ngelanjutin studi nih di S2 di UPI, ketemu dosen statistika, ternyata dosen statistikanya perempuan. Bu Elah Nurlailah, wah luar biasa. Perempuan tapi jago statistika. Dan memang keren beliau itu. Jadi kalau ngadepin statistika kita slow aja, apalagi statistikanya yang di penalaran matematis biasanya statistika data tunggal. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat nih ya. Nah, oke. Ini saya bentuk tulisannya agak sedikit berbeda ya. Kalau yang di Google Form itu kemarin bentuknya pembagiannya pakai garing garis miring ya. Karena kalau misalkan memunculkan equation di Google Form sementara ini harus pakai gambar. Kalau pakai equation nggak nampil. Makanya penulisan berbeda. Oke, kita coba lihat di sini ada median dari X bilangan bulat berurutan adalah 120. Jika X adalah bilangan ganjil, maka bilangan terbesarnya adalah titik, titik, titik. Nah, kita ingat lagi di statistika biasanya itu ada istilah-istilah yang sangat familiar. Biasanya itu ada median ya. Apa itu median? Masih ingat? Boleh tuliskan atau boleh dijawab langsung. Apa itu Nilai median? Nilai? tengah. Good, nilai tengah. Ini namanya nilai tengah. Nilai tengah. Oke, sembari ingat-ingat lagi, ada namanya biasanya itu ada mean. Mean. Apa itu mean? Rata-rata. Oke, rata-rata. Rata-rata. Oke, kemudian ada namanya modus. Apa Nilai itu? yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Tuh, udah pada punya basic yang bagus. Nilai yang sering muncul. Nah, ini, tapi di sini yang ditanya median. Median dari X bilangan di sini maksudnya adalah ini ya, banyaknya bilangan 3 bilangan, 5 bilangan, 7 bilangan. Kenapa? Karena di sini X-nya adalah ganjil. Adalah 120. Maka bilangan terbesarnya adalah titik-titik. Saya ilustrasiin kayak gini nih. Misalkan ada bilangan 120 di tengah. Nah, kemudian akan ada bilangan-bilangan yang lain sebanyak X. Contohnya kayak gini. Oke, oke. Contohnya seginilah. Ganjil kan ya, ada misalkan ini mah permisalan aja. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima. Boleh seperti ini dimisalkan, boleh untuk mempermudah. Karena di sini ada bulat berurutan ya. Jika X adalah bilangan ganjil, maka bilangan terbesarnya adalah berapa? Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, bilangan X terbesarnya berapa ya? Andaikan X-nya adalah 5, bilangan bulat berurutan. Berarti bilangan terbesarnya adalah bilangan terbesarnya adalah
Kalau bentuknya kayak gini, bilangan terbesarnya adalah 122. Ah, ini ya, lagi mencontohkan biar real yang dibayangkan itu real. No fake-fake ya. Biar yang dibayangkan jelas nih. Kadang kalau misalkan pakai bentuk aljabar kita masih bingung. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada berapa banyak bilangan lagi-lagi ini sebanyak X. Sebanyak X. Gitu kan ya. Nah, karena ini kan ada sebanyak X, ini keambil satu yang tengah. Berarti sekarang bukan sebanyak X, tapi sebanyak X dikurangi satu. Oke, sebanyak X kurangi satu. Nah, karena ini kan ada dua sisi nih. Ada sisi kiri, ada yang kanan. Ada dua bagian. Berarti X kurangi satu bagi 2. Karena ini posisinya ke kanan, ya, berarti nilainya makin besar, berarti ditambah. Siapa yang ditambah? Yang ditambah adalah 120. Berarti jawabannya adalah 120 ditambah X kurangi 1/2. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti untuk kasus ini? Kok bisa diulang yang bagian X minus 1 bagi 2-nya nggak? Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, tadi kan bilangannya sebanyak X ya. Sebanyak X ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan sampai X. Kenapa kok X-nya dikurangi 1? Karena ini 120-nya nggak dianggap. Karena yang di tengah nggak dianggap. Karena udah diambil sih sebagai nilai. Makanya dikurangi 1 X-nya. Kenapa dikurangi 1? Ini nih. Misalkan tadinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau diambil 1 berarti 5 kurangi 1. Sekarang kasusnya adalah sebanyak X. Berarti X-nya yang dikurangi 1. Sampai sini dulu. Kenapa X kurangi 1 bisa dipahami? Sampai sini X-nya kurangi 1 bisa dipahami? Oke. Saya ulangi sekali lagi. Kita coba ya. Bilangannya ini sebanyak X. Ini kan sebanyak X. 1, 2, 3, 4 sampai X. Ini dimisalkan 5 misalkan. Berarti kita kan akan melihat ya ditambah berapa bilangan. Oh, berarti ini kan tadinya 5 dikurangi 1. Tadinya sebanyak X dikurangi 1. Karena ini ada dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan, maka kita bagi 2. Tadinya X dikurangi 1, sekarang dibagi 2. Nah, mungkin biar lebih lebih tervisualkan, kita cek ya apakah benar kalau kayak gini itu nilainya 122. Jadi X-nya itu anggapannya ada di tengah gitu. Bener banget. Bukan. X-nya itu banyaknya bilangan. Yang di tengah adalah mediannya. Karena median nilai tengah. Oke, gitu Wanda. Oke. Good. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita coba cek andaikan ini X-nya adalah tadi ya, andaikan X-nya adalah 5 karena andaikan bilangannya 5. Oh, 120 ditambah 5 kurangi 1/2 sama dengan 120 ditambah 5 kurangi 1, 4 bagi 2 sama dengan 120 ditambah 4 bagi 2. 120 bagi 2, 122. Bener. 122 ini sama. Ya, ambil contoh yang lain, Kak. Ambil contoh yang lain, Kang. Yang beda, yang berbeda. Oke, 120. Sekarang sukunya sebanyak X-nya misalkan sebanyak 7 ya. Sebanyak 7. Berarti ke kanan ada 7 bila ke kanannya ada 3 bilangan, kirinya 3 bilangan.
Kita mau ambil 7. 1, 2, 3. Oke. Oke, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan 7 bilangan. Apakah benar? Berarti bilangan tertingginya berapa? Kita cek. Oh, ada 120 ditambah X-nya 7 kurangi 1. Nah, hampir benar, Esti. 120 ditambah dengan 7 kurangi 1, 6 per 2. Oh iya, memang benar ya. 120 tambah 3. Iya, benar Esti. 123. Oke, good ya. Ini 20, 121, 122, 123. Ke bawahnya 119, 118, 117. Begitu. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena bilangan bulat dan juga karena bilangannya berurutan. Ya, berarti kita harus tahu nilai X-nya dulu. Ya, misalkan boleh seperti itu. Dipahaminya boleh seperti itu, Najwa. Oke, boleh seperti itu. Cara memahami itu bisa bekerja mundur ya. Dulu saya kuliah dengan salah satu profesor termuda di UPI, namanya Pak Aljupri, Prof. Aljupri. Dulu pas waktu saya kuliah dengan beliau, beliau masih PhD, masih doktor, masih S3. Pas tahun kemarin diresmikan sebagai profesor di bidang aljabar yang seperti ini. Kata beliau, katanya kadang kita itu harus menduga jawabannya dulu. Kata yang seperti kata Najwa, tahu nilai X-nya dulu dimisalkan, jadi bisa dapat nilainya. Gitu. Oke, pendapat Najwa udah setingkat Prof. Aljupri. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, good. Nah, jadi itu ya, hasilnya adalah 122. Nah, itu dimisalkan, tapi hasil yang sesuainya adalah ini, 120 ditambah X kurangi 1/2. Yang mana? Yang ini, yang A. Bentuk yang lain mirip-mirip. Nanti kalau ketemu soal yang seperti ini, lebih mudah lagi karena kita pernah punya pengalaman di situ. Oke, terakhir kita kelebihan 5 menit memang. Terakhir sebelum kita tutup, silakan bisa mencoba. Kira-kira yang ini bagaimana jawabannya ya? Di pasukan yang tersisa, di sini ada 11 orang yang tersisa. Desta Anissa, Desta, Esti, Friska, MacBook Air. Siapa ini MacBook Air? Sepertinya belum di rename. Najwa, Rafif, Rainisa, Roza, Dela, Salma, dan Wanda. Oke. Silahkan mencoba dulu, dipahami dulu kira-kira jawabannya berapa ini ya. Oke, bagaimana? Sudah dapat inspirasi jawabannya? B. B. Rafif, B. Yang lainnya? F. Oke, coba. Oke, silakan yang lainnya. Kata Desta ini F. Kata Rafif B. C. Wah, seru nih. Ada yang berbeda. Oke. Zzz. Oke, kita lihat ya. Nah, kita maknai dulu operasinya, meskipun sedikit berbeda. Kita maknai dulu, kita bahas terakhir.
Oke, kita maknai dulu. Median dari X bilangan bulat berurutan adalah 10,5. Jika X ada bilangan genap, maka bilangan terkecilnya adalah. Oke. Sekarang kita misalkan ini dia bentuknya 10,5, itu nilai tengah hasil pembagian ya. Karena kita tahu 10,5 bukan bilangan bulat. Oke. Misalkan ada 4 ya, contohnya ini. Oke, ada 4 misalkan seperti ini. Oh, berarti ini bilangan yang menghasilkan 10,5 itu berapa tambah berapa bagi 2? Oh, ada 10, misalkan di sini 11. Begitu ya. Bisa dibayangkan? Di tengah-tengahnya 10 dan 11, ini ada 10,5. Bisa dibayangkan? Oke, ini ada 10,5 ya. Nah, oke, nah jadi ini bilangan yang terkecil berarti ke kiri ya. Misalkan ini 9, yang terbesarnya ada 12 misalkan. Nah, untuk mendapatkannya bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Bilangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lagi-lagi ambil 1. Karena diambil 1, maka X-nya kita kurangi dengan 1. Begitu ya. X-nya kurangi dengan 1. X-nya kurangi dengan 1. Karena ada 2 bagian kiri dan kanan, maka X kurangi 1 bagi 2. Sekarang lihat dia bergeraknya ke kiri ya. Karena bilangan terkecil. Oh, berarti 10,5 ke kiri kan dikurangi ya, berarti 10,5 dikurangi dengan X dikurangi 1/2. Nah, tadi ada yang jawab B. Nah, Rafif tadi jawab B tuh. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau tak percaya, bisa disubstitusikan saja ya. Andaikan ini X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, X-nya 4. 10,5 dikurangi dengan 4 kurangi 1/2. Oke, ini hasilnya adalah 10,5 dikurangi 4 kurangi 1, 3/2. Berarti 10,5 kurangi dengan 3/2 kan sama aja dengan 1,5 ya. 10,5 kurangi 1,5 hasilnya adalah 9. Ini hasilnya adalah 9. Oke. Oke, kita sudah sampai pada penghujung pembahasan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Tidak. Tidak jelas? Oh, ya, alhamdulillah ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita berarti punya 3 pertemuan lagi. Kita manfaatkan. Silahkan teman-teman yang lain nanti dibantu diingatkan biar bisa bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika. bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu duka wa atubu ilaik. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.